Gue pernah ketemu sama seorang satpam yang tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Gajinya 3 jutaan per bulan. Tapi anehnya, tiap kali ada iuran darurat di lingkungannya, dia adalah orang yang pertama ngeluarin duit. Dia nggak pernah utang sama sekali, dan beberapa tahun terakhir anaknya bisa kuliah di jurusan teknik tanpa beasiswa. Satu hal yang bikin gue mikir keras adalah, gimana caranya orang dengan gaji segitu bisa tetap hidup layak tanpa harus kerja lembur tiap malam? Dari situ gue sadar, kadang yang bikin hidup kita stuck bukan soal berapa banyak duit yang masuk, tapi gimana cara kita ngelola hidup di tengah semua keterbatasan itu. Banyak orang selalu mikir, kalau kaya dan biar bisa berkecukupan itu gajinya harus 2 digit. Padahal kalau lu ngikutin pola pikir kayak gitu terus, lu bakal capek sendiri. Karena faktanya banyak juga orang yang gajinya gede tapi tetap nyicil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue ngerti banget rasanya kerja tiap hari, bangun pagi, pulang kondisi gelap, tapi tabungan nggak nambah. Kadang mungkin sampai mikir apa gue harus begini terus ya sampai tua. Tapi gini bro, lu nggak salah kok. Sistem yang bikin lu merasa nyaman dan aman tuh emang udah didesain kayak gitu. Gaji pas-pasan bikin lu takut ambil risiko. Lembur terus-terusan bikin lu nggak punya waktu buat mikir lebih jernih. Dan ujung-ujungnya lu jadi jalanin hidup kayak autopilot. Tapi justru dari situlah titik baliknya. Karena kalau lu bisa sadar bahwa cara mainnya bisa diubah, meski duit lu belum banyak, itu langkah pertama yang penting banget. Hari ini gua nggak bakal kasih lu janji manis atau motivasi murahan. Nggak ada cerita besok lu bisa jadi miliarder atau rahasia cepat kaya dalam seminggu. Gua bakal ajak lu ngelihat sesuatu yang lebih nyata, yaitu gimana caranya orang-orang biasa yang gajinya pas-pasan bisa pelan-pelan bangun pondasi kekayaan tanpa harus jual waktu mereka terus-terusan. Kita bakal bahas dari yang paling mendasar, dari cara mikir soal duit yang sering nggak kita sadarin, sampai strategi simple tapi efektif buat naikin kualitas hidup lu tanpa nambah jam kerja. Ini bukan soal teori ekonomi atau financial planning yang ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang sering diremehkan padahal justru jadi game changer. Dan, satu hal yang pengen gue tekankan dari awal, kayak itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal pilihan. Gue mau mulai dari satu hal yang sering banget bikin orang ngerasa nggak mungkin bisa kaya, yaitu perasaan kecil karena gaji kecil. Coba lu inget-inget, lu pernah nggak ngerasa minder pas ngumpul bareng temen-temen? Banyak dari temen lu yang mungkin udah jadi bos muda, sementara lu masih mikir besok makan apa. Gue tahu mungkin nggak lu ucapin, tapi di kepala lu pasti ada suara iri hati itu. Sebenarnya, suara itulah yang pelan-pelan ngeracunin cara lu ngelihat diri sendiri. Lu jadi ngerasa kalau gaji kecil sama dengan masa depan suram. Padahal itu cuma asumsi. Yang bikin orang susah jadi kaya itu bukan karena duitnya dikit, tapi karena udah nyerah di pikiran duluan. Gue pernah ngobrol sama OB di kantor lama gue. Orangnya tenang, kerja 10 jam dari jam 7 pagi sampai sore. Gajinya standar karyawan OB. Tapi dia punya 2 petak tanah di kampung, anaknya bisa sekolah tanpa nyari beasiswa. Mindset yang dia pegang itu simple. Untungnya saya udah belajar ngatur uang dari muda, Mas. Saya udah belajar investasi kecil-kecilan. Walaupun kerja saya cuma OB, tapi kan kita harus tetap terus belajar toh, Mas. Gue beneran kaget pas tahu dia ternyata juga lumayan cerdas soal investasi. Dan itu mental yang jarang banget diajarin di sekolah atau di tempat kerja. Kita dari kecil dicekokin narasi bahwa sukses itu harus spektakuler dar-der-dor. Padahal nabung 1.000 perak per hari juga udah progres. Dan masalahnya kita selalu bandingin diri terus sama highlight orang lain sampai kita lupa ngelihat progres diri sendiri. Lu sadar nggak sih kadang kita terlalu sibuk ngejar validasi orang? Banyak orang dengan gaji pas-pasan jadi makin pas-pasan bukan karena gajinya nggak cukup, tapi karena uangnya lari buat ngebangun citra, bukan ngebangun pondasi. Gue ngerti bro, semua orang pengen ngerasa layak, pengen ngerasa berharga. Tapi kalau harga diri lu diukur dari sepatu yang lu pakai atau tempat kopi yang lu posting di story, itu bukan harga diri lu yang sebenarnya. Gue dulu pas kerja kantoran dengan gaji UMR, gue punya satu prinsip kalau nggak apa-apa, kelihatan biasa aja sekarang, asal bisa luar biasa nanti. Setiap hari di kantor gue makan seadanya biar tiap bulan nyisihin gaji. Orang-orang pada bilang, lu makan segitu doang emang kenyang sampai sore? Mereka nggak ada yang pernah tahu kalau apa yang gue lakuin ini adalah bagian dari proses. Karena banyak orang masih memikirkan bahwasanya kerja di kantor itu udah nyaman. Tapi kalau menurutku enggak sama sekali. Intinya gini, hidup pas-pasan itu bukan kutukan, tapi kalau lu terus-terusan ngerasa nggak layak, ngerasa nggak akan bisa lebih, itulah yang jadi jebakan. Dan selama lu percaya bahwa gaji kecil berarti hidup mentok, lu bakal stuck di situ-situ aja. Tapi kalau lu bisa ngelihat gaji kecil sebagai tantangan yang bisa dilawan pelan-pelan, itu baru titik berangkat yang benar. Jadi jangan tunggu naik gaji buat mulai berubah. Jangan tunggu dapat bonus dulu buat mulai nyisihin. Yang harusnya berubah duluan tuh cara lu lihat uang, lihat waktu, dan lihat diri sendiri. Karena begitu lu berhenti ngikutin standar hidup orang lain dan mulai fokus bikin versi terbaik dari hidup lu sendiri. Disitulah semua mulai berubah.
Sekarang gue mau ngomongin soal mindset, karena ini pondasi yang bakal nentuin lu bisa naik level atau muter-muter di situ-situ aja. Gue mau lu bayangin dua orang yang sama-sama digaji 3 juta per bulan. Yang satu selalu bilang, segini mah cuma cukup buat hidup, mana bisa buat nabung. Yang satu lagi mikir, 3 juta ini harus gue akalin biar gue bisa nabung lebih banyak. 5 tahun kemudian, yang pertama masih di posisi yang sama. Dan yang kedua udah punya penghasilan tambahan dari beberapa sumber kecil yang pelan-pelan dia bangun. Apa yang ngebedain dari mereka berdua menurut lu? Beda mereka berdua tuh di cara pikirnya. Lu harus ngerti satu hal dulu. Kalau kaya itu bukan hasil tapi proses. Dan proses itu dimulai bukan dari nambah kerjaan tapi dari ngerombak cara lu handle uang, waktu, dan tenaga. Gue mau bahas 3 hal utama yang jadi fondasi dari semua ini. Pertama, pola pikir soal waktu. Banyak orang gaji pas-pasan selalu mikir kalau mereka nggak punya pilihan lain selain lembur. Tapi sebenarnya, lembur itu nggak selalu berarti produktif loh. Kadang lembur itu bisa jadi reaksi atas gaya hidup yang kelewat batas. Kita semua tahu waktu itu aset paling mahal. Kalau lu habisin semua waktu buat nyari uang, lu nggak punya waktu buat mikir gimana caranya uang bisa kerja buat lu. Dan ujung-ujungnya, lu terus-terusan kerja cuma buat bertahan bukan buat berkembang. Orang yang ngerti nilainya waktu, bakal mulai nyari jalan supaya sebagian waktunya dipakai buat belajar, buat nyusun strategi, atau mulai sesuatu yang bisa dijalankan pelan-pelan, kayak jualan kecil-kecilan, bikin konten, atau freelance apapun itu. Yang kedua, cara lihat uang. Kebanyakan orang gaji kecil punya satu kebiasaan. Kalau gaji itu harus dihabisin karena mereka udah kerja mati-matian. Padahal, setiap rupiah yang masuk itu punya tugas. Entah buat bayar kebutuhan, disimpan, atau diputer lagi. Orang yang akhirnya bisa kaya walau gaji kecil, mereka itu bisa ngatur ritme keluarnya uang. Dia bikin alur yang jelas. Misalnya dari gaji 3 juta, dia paksa diri buat simpen 200.000 tiap bulan. Memang enggak banyak, tapi 200.000 itu bukan soal nominal, tapi soal disiplin. Dan disiplin kecil itu nular. Awalnya lu cuma nyisihin 200, bulan depan lu coba 300, dan semakin lama semakin terus naik. Karena pada akhirnya disiplin dan menjadi kaya itu bukan lagi soal uang, tapi soal kendali. Dan yang ketiga, cara mikir soal peluang. Orang yang stuck di gaji pas-pasan biasanya mikir semua peluang butuh modal besar. Padahal sekarang banyak banget hal yang bisa dimulai dengan modal nekat. Gue dulu juga pernah mulai dari bantuin temen jualin produk di Instagram. Awalnya gue cuma iseng karena pengen nambah uang jajan. Tapi pada akhirnya keterusan sampai sekarang, dan bahkan gue sempet dapet orderan dari beberapa perusahaan besar. Banyak orang nunggu sempurna dulu baru mulai. Padahal justru mulai dari kondisi pas-pasan itu bikin lu lebih kreatif. Karena keterbatasan itu bakalan ngasah otak buat mikir alternatif. Satu hal penting lagi, dan ini sering dilewatkan, yaitu lingkungan. Lu bakal susah naik kalau tiap hari nongkrong bareng orang yang cuma ngeluh soal gaji, tapi nggak pernah nyoba mikir keluar dari situ. Lu butuh ruang buat ngobrol sama orang-orang yang juga lagi berjuang dan pengen tumbuh. Gue nggak bilang lu harus jadi entrepreneur atau investor, tapi setidaknya lu punya satu hal di luar kerjaan utama yang bisa lu bentuk pelan-pelan. Ibarat tanah kering yang mulai lu siram, itu juga nggak langsung jadi taman. Tapi kalau konsisten, bakal tumbuh juga. Dan ini penting, jangan tunggu sampai semua sempurna. Jangan tunggu skill jago dulu, alat lengkap dulu, atau modal gede dulu. Karena yang paling kita butuhin tuh cuma mulai. Lu udah punya waktu, dan lu punya tenaga. Sekarang mungkin duit belum banyak, tapi otak dan niat itu aset yang nggak bisa diukur dengan apapun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu gimana caranya semua teori tadi bisa jalan di dunia nyata. Karena percuma ngomong mindset dan framework kalau lu nggak tahu harus mulai dari mana. Gue mulai dari hal paling dasar dan realistis, yaitu catat pengeluaran lu sekecil apapun. Kelihatannya receh ya, tapi justru disinilah orang sering jatuh. Banyak orang yang mikir jajan tahu bulat 10.000 sehari itu kecil. Padahal kalau kejadian tiap hari, sebulan bisa 300.000 hilang tanpa sadar. Dan kalau ibarat gaji lu 3 juta per bulan itu udah merenggut 10% dari gaji lu. Lu nggak harus pakai aplikasi ribet kok. Kertas biasa juga cukup. Intinya, lu tahu duit lu lari kemana aja. Karena selama lu nggak tahu kemana uang pergi, lu bakal terus-terusan ngerasa kurang walaupun gaji naik. Setelah lu tahu pola pengeluaran lu, langkah berikutnya adalah tentuin batas buat setiap kategori. Misalnya dari 3 juta gaji, lu tahu kebutuhan pokok habis 1,5 juta. Nah, sisanya jangan langsung dihabisin juga. Lu bisa bagi lagi. Berapa buat transport, berapa buat jajan, dan berapa buat disisihin. Dan bagian disisihin ini yang paling penting. Meskipun kecil, lu tetap alokasikan. Bahkan kalau cuma bisa 50.000 per bulan ya lakukan. Karena ini bukan soal nominal, tapi soal ngebentuk otot mental buat tahan godaan. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu bangun dana darurat. Gue tahu, ini kata-kata yang sering banget didengar tapi jarang dilakuin. Tapi coba pikir gini. Kalau suatu hari HP lu rusak atau motor lu rusak dan lu nggak punya simpanan, maka ujung-ujungnya apa? Ya pasti ngutang.
Makanya dana darurat itu wajib banget apalagi buat lu yang gaji pas-pasan. Dana ini bukan buat gaya-gayaan tapi buat ngurangin ketergantungan sama utang. Setelah itu, mulai cari penghasilan tambahan yang realistis. Bukan berarti lu harus dagang besar-besaran lo ya. Tapi coba pikirin, apa hal kecil yang bisa lu lakuin di luar jam kerja? Misalnya jadi admin online shop, bantuin orang lain jualan, atau mungkin samperin temen lu yang udah punya omset gede di jualannya. Lu bisa main ke rumahnya, lu tanya-tanya soal jualannya, dan lu bisa bantu jualin, bahkan lu bisa belajar juga dari mereka. Dan jangan takut mulai dari hal yang lu anggap kecil, karena semua yang besar juga mulainya dari situ. Lu nggak butuh ide spektakuler. Yang lu butuh cuma konsistensi sama niat. Lalu yang terakhir, jangan pernah lembur. Gue tahu, kadang lembur itu satu-satunya cara dapet tambahan uang. Tapi kalau niat lu pengen nambah uang, gue tetap saranin lu kerja di luar pekerjaan utama lu. Karena siapa tahu, apapun yang lu kerjain di luar pekerjaan utama ini yang bakalan ngebawa lu ke titik puncaknya. Pilih lembur yang memang penting dan punya efek langsung ke pekerjaan lu. Jangan mikir lembur buat nyari tambahan uang, tapi pikir lembur itu buat mempermudah pekerjaan lu besoknya. Karena seperti yang gue bilang, mending waktu itu dipakai buat belajar sesuatu, nambah skill, atau ngembangin side income tadi. Karena waktu itu bukan cuma buat nyari duit, tapi buat naikin nilai diri lu sendiri. Gue pengen lu tarik napas yang dalam dan keluarin pelan-pelan. Karena dari tadi kita udah ngomongin sesuatu yang mungkin berat buat lu. Tapi sekarang gue pengen ngomong langsung ke hati lu. Ke bagian diri lu yang mungkin sering banget ngerasa kalah tapi nggak pernah nyerah. Gue tahu rasanya jadi orang yang kerja keras tapi tetap dianggap sebelah mata. Yang tiap hari bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena terpaksa. Yang ngelewatin macet, panas, dan tekanan cuma buat pulang dengan isi dompet yang nggak seberapa. Tapi gue mau lu tahu satu hal. Lu nggak gagal. Lu cuma lagi ngelewatin fase yang berat. Dan justru karena lu tetap jalan di tengah keterbatasan itu bukti kalau lu kuat. Dan kalau lu udah sejauh ini artinya lu punya daya tahan yang nggak semua orang punya. Dan daya tahan itu kalau lu arahkan ke jalur yang tepat bisa jadi bahan bakar buat lonjakan besar dalam hidup lu nanti. Gue nggak janji jalan ini mudah, tapi gue bisa jamin jalan ini mungkin. Karena gue udah lihat sendiri banyak orang yang mulai dari bawah banget, yang bahkan nggak punya privilege kuliah atau koneksi, tapi akhirnya bisa ngebangun hidup yang stabil karena satu hal. Mereka nggak nyerah ngatur arah meski anginnya kenceng banget. Gue tahu, di titik ini mungkin lu masih ragu. Mungkin lu masih merasa kalau hidup lu beda, dan keadaan lu sekarang lagi sulit banget. Tapi justru karena keadaan lu berat, jadi lakukanlah sekarang karena Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan selalu ngelihat sekecil apapun kerja keras yang lu perjuangin. Kalau semua orang bisa sukses dengan kondisi ideal, itu namanya keberuntungan. Tapi kalau lu bisa tumbuh dari tempat yang keras, itu namanya kemenangan. Dan sekarang waktunya lu yang megang kemudi. Jangan tunggu semua siap. Jangan tunggu tahun depan. Mulai dari sekarang. Dari detik ini juga. Mulai dari sekarang berhenti berpikir semuanya harus sempurna dulu baru bisa mulai. Karena kesempurnaan itu jebakan. Yang lu butuh cuma satu langkah pertama sekecil apapun. Dan sekarang mulai praktekin yang udah gue bahas tadi. Gue nggak menjamin apapun, gue cuma sharing apapun yang udah gue lakuin. Tapi percayalah, semua keringat dan pengorbananmu hari ini akan dibayar lunas tuntas nanti. Sekarang kita udah sampai di penghujung cerita. Terima kasih banyak buat lu yang udah nonton sampai akhir. Gue minta tolong kalau video ini nyentuh lu, bantu share ke orang lain yang lagi capek sama gaji pas-pasan tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Bantu klik like dan subscribe juga. Tulis di komentar juga tentang langkah pertama yang mau lu ambil. Karena kita semua butuh temen buat naik bareng. Dan perjuangan ini gak harus lu lewatin sendirian. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.